Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Dalam beberapa kesempatan, di tengah pertemuan sebuah keluarga besar, biasanya ada orang-orang tertentu yang menjelaskan daftar silsilah keluarga. Maksud dari tindakan ini adalah agar generasi-generasi selanjutnya dalam keluarga bisa mengenal dengan baik keluarganya terdahulu. Pengenalan ini amat dibutuhkan agar bisa dibangun sikap saling menghormati antara satu sama lain sesuai dengan norma kesopanan atau tata susila dalam hubungan kekerabatan. Selain itu, bukan tidak mungkin pula bahwa penjelasan ini dibuat untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam memilih pasangan hidup. Sebagai contoh, ketika seorang anggota keluarga memutuskan untuk menikah, penjelasan tentang daftar silsilah keluarga dapat memberi kepastian bahwa orang tersebut tidak terhalang oleh ikatan keluarga dengan kekasih yang ingin dinikahinya. Karena itu, daftar silsilah keluarga hendaknya jangan diremehkan. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita mendengar deretan silsilah Yesus Kristus dalam Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Dahulu saya merasa aneh karena kisah ini menjadi bagian dari Injil, bahkan sebagai pembuka Injil. Bagi saya, menyebutkan begitu banyak nama yang terkesan asing itu sungguh mendatangkan rasa bosan untuk didengarkan, apalagi dibacakan. Namun, seiring berjalannya waktu, saya sadar bahwa kisah ini amat penting karena ada begitu banyak pesan yang ingin dikatakan oleh Allah sendiri, terutama berkaitan dengan misteri inkarnasinya. Pertama-tama, Allah mau menegaskan kemanusiaan Yesus. Dalam iman Katolik, kita tahu bahwa Yesus adalah Allah Putra dalam kesatuannya dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Yesus adalah Allah yang hidup dari kekal hingga kekal. Ia sama sekali tidak terbatas, apalagi terperangkap dalam ruang dan waktu. Namun, kejatuhan manusia dalam dosa yang terus berlarut-larut tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dosa harus segera dihilangkan agar manusia terhindar dari kebinasaan. Maka, berkat kasih Allah yang amat besar kepada manusia, Allah pun menjadi manusia. Allah masuk ke dalam dimensi ruang dan waktu agar dari tengah kehidupan manusia, Allah dapat mengarahkan manusia kembali kepada Allah dan memperoleh keselamatannya. Yesus Kristuslah Allah yang menjadi manusia sama seperti kita. Maka silsilah Yesus Kristus menjadi penting
untuk menunjukkan bahwa Allah benar-benar menjadi manusia. Ia memiliki riwayat keluarga yang jelas. Namun, betapapun Yesus menjadi manusia, bukan berarti bahwa serentak ia kehilangan hakikat keilahiannya. Yesus itu tetap 100% Allah dan 100% manusia. Selanjutnya, Allah juga mau menegaskan dari deretan silsilah itu bahwa dalam pemakluman sejarah keselamatan yang direncanakan olehnya, ternyata ada banyak orang kudus yang dilibatkan. Tetapi serentak pula kita tidak bisa menyangkali bahwa ada banyak orang di dalam deretan silsilah itu yang tergolong sebagai pendosa. Ada penjahat, pembunuh, pezina, bahkan perampok. Allah sedikit pun tidak menyangkal mereka sebagai bagian dari sejarah keselamatan manusia. Mengapa demikian? Sebab Allah mau menunjukkan bahwa kehadirannya di tengah kehidupan manusia bukan cuma untuk mereka yang hidupnya kudus. Allah mau merangkul semua orang tanpa terkecuali. Bahkan bisa dikata bahwa pertama-tama demi para pendosalah Allah berkenan hadir. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Demikian kata Yesus. Maka sungguh menarik bahwa deretan silsilah itu ditutup dengan pernyataan. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Artinya Yesus menjadi penyempurna atas semua yang ada. Karena itu, para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pesan Injil ini mau mengingatkan kita agar senantiasa sadar akan panggilan kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Ketidaksempurnaan yang kita miliki menjadi alasan utama untuk terus menempatkan Tuhan sebagai yang terpenting. Tuhan harus ada sebagai kesimpulan, pusat, tujuan, dan puncak hidup kita sebagai manusia. Maka mari lebih giat lagi untuk mengandalkan Tuhan dalam segala pekerjaan. Tuhan datang ke dunia untuk kita sekalian. Tuhan memberkati.